Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tak lupa juga sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang insya Allah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Hari ini saya akan sedikit share tentang kebersihan dalam Islam ya. Jadi sebagai Muslim yang baik kita harus berperilaku dan hidup secara Islami, baik individual maupun sebagai makhluk sosial ya. Salah satu ciri seorang Muslim yang baik adalah hidup bersih dan memelihara kebersihan. Jadi agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Bahkan bersih atau suci dijadikan sebagai syarat sahnya ibadah. Misalnya wudhu ya, merupakan syarat sahnya ibadah sholat. Malahan wudhu itu sendiri termasuk ibadah. Begitu pentingnya kebersihan sehingga bersuci atau membersihkan atau melakukan kebersihan merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam. Jadi kita mau melakukan salah satu ibadah oleh Islam itu semuanya di istilah kalau orang Jawa bilang dicepain gitu. Ini loh harus bersih dulu, mulai dari semuanya ya bersih, nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi agama Islam itu sangat mementingkan kebersihan sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan tergolong orang-orang yang dicintai Allah. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 222. Coba kita lihat. Al-Baqarah ayat 222. Agak panjang ya, saya bacakan aja artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah padamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi bottom line-nya itu ada di kata-kata terakhirnya ya, menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ya. Jadi ajaran kebersihan itu dalam Islam berpangkalnya pada iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci. Jadi kita sebagai mukmin artinya orang yang beriman, ya kita harus mengusahakan sedapat mungkin mengikuti. Jadi gini, Allah itu maha bersih, ya kan, memerintahkan tentang kebersihan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita tuh bersih apa aja gitu kan ya. Jadi nanti ada kita jelaskan bersih secara rohani maupun secara badaniah gitu ya. Terus ada hadis ya untuk memahami masalah ini, artinya ketika kita bersih kita berpeluang mendekat dan akrab kepada Allah. Ya, dari Abi Malik, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mungkin kemarin udah pernah dibahas sama Pak Luli ya. Walaupun ini doif ya teman, tapi intinya adalah untuk kebaikan gitu. Jadi masih bisa kita lakukan. Terus dari Abi Hurairah, iman itu terdiri dari 69 cabang. Seutama-utamanya iman adalah ucapan la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya iman adalah membuang kotoran dari jalan raya.
Balik lagi di sini hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, di sini diberitakan bahwasanya menyingkirkan kotoran dari jalan raya aja adalah merupakan satu tindak menjaga kebersihan. Jadi hadis tersebut memberi petunjuk bahwa kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu, ya kami setiap mukmin diminta untuk selalu menjaga kebersihannya. Allah bersifat maha bersih dan mencintai kebersihan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya dari Sa'id, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, yang mencintai kebaikan, maha bersih, yang mencintai kebersihan, maha mulia, yang mencintai kemuliaan, maha pemurah, yang mencintai kemurahan. Oleh karena itu bersihkanlah halaman dan pekarangan rumahmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi di sini aja kita disuruh halaman rumah kita aja, pekarangan kita aja kudu bersih gitu. Jadi Islam mengatur sampai seperti itu. Jadi jika kita ingin cintai Allah, maka kita harus cinta dengan kebersihan. Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap kebersihan dari berbagai aspek, diantaranya ini Pak. Yang pertama adalah kebersihan rohani. Kebersihan rohani umat Islam berupaya memelihara kebersihan rohaninya dari sifat-sifat buruk dan tercela sehingga bersifat luhur dan mulia. Seperti firman Allah ya pada surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya 33 juga. 33. Ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sungguh Allah bermaksud tentang menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, yang membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi di sini anjurannya adalah laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul sebagai upaya untuk membersihkan sebersih-bersihnya supaya dihilangkan dosanya. Ya. Terus Nabi Muhammad juga bersabda, jika sekiranya di depan pintu rumah seseorang di antara kamu mengalir sungai yang bening dan orang itu mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada daki atau kotoran yang melekat di badannya? Sahabat menjawab, tentu tidak lagi ada daki di badannya. Nabi lalu bersabda, demikianlah tamsil sholat 5 waktu yang dengan itu Allah menghapuskan segala dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai. Jadi perumpamaannya kebersihan rohani itu dengan apa? Dengan sholat. Contohnya sholat 5 kali. Itu kalau ada orang mandi 5 kali pasti dia bersih. Nah sholat itu kan membersihkan karena isinya di situ doa, ya kan, dan segala macam yang membuat hati kita itu menjadi lebih bersih lagi. Nah, bayangkan 5 kali sholat aja itu udah diumpamakan sebagai orang yang mandi 5 kali. Gimana kalau kita tambah sama sholat sunnah, ya kan? Terus udah gitu zakatnya juga atau infaknya juga kita tambahin. Jadi kita makin bersih lagi. Ketika kita makin bersih, kita makin dekat sama Allah. Ya kan, seperti tadi dijelaskan bahwa jika kita pengen dicintai oleh Allah, maka pertama lakukan dulu kebersihan itu. Yang pertama-tama adalah kita harus bersih rohani. Yang kedua adalah bersih badan. Jadi umat Islam juga harus memelihara kebersihan badannya dari berbagai najis dan kotoran agar badannya bersih dari bibit penyakit dan kuman yang mengganggu kesehatannya. Seperti firman Allah pada surat Al-A'la ayatnya 14 sampai 15. Ya. 14 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Jelas ya. Jadi supaya
bisa sholat dengan baik, supaya bisa bersih iman kita, bersih rohani kita, diawali dengan mencucikan badan. Ya, jadi kalau misalnya mau sholat dianjurkan mandi dulu, ya kan, bebersih dulu, mandi dulu, ya kan, terus udah gitu pakai pakaian yang terbaik, lalu kita sholat. Setelah itu tadi kan beriman, kebersihan rohani itu adalah dengan sholat, zakat gitu ya, atau infak ya. Nah, untuk melengkapi dari kebersihan kita rohani dan badan, yang ketiga adalah kebersihan tempat. Jadi umat Islam terus berupaya memelihara kebersihan di mana ia bertempat tinggal, di mana ia bekerja, dan terutama tempat ibadah. Jelas. Jadi kalau kita punya satu tempat, alangkah baiknya kita ada tempat di rumah, salah satu tempat sebagai mihrab kita untuk kita sholat, untuk kita berdoa, untuk kita ngaji. Karena di setiap rumah yang ada tempat khusus untuk itu, ya tentunya keberkahan akan lebih banyak ya Pak. Jadi kita punya satu tempat khusus. Pun kalau misalnya tidak ada, misalnya di kamar kita, tempat kita sholat, tempat kita baca Quran, itu seharusnya itu bersih ya, dibersihkan dulu. Jadi maksimal kita beribadahnya gitu. Seperti firman Allah di surat At-Taubah surat 9 ayat 108. Ini saya bacakan terjemahannya aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, di sini Allah juga menyuruti tempat yang terbaik ada tempat yang bersih. Salah satunya yang masjid. Seperti kita lihat masjid kita ini. Jadi kalau kita misalnya sholat berjamaah di masjid, terus misalnya salah satu waktu kita uzur nggak bisa datang ke masjid, hendaknya di rumah kita sholat di tempat yang bersih ya, supaya maksimal. Karena Nabi Muhammad juga bersabda, perbaiki rumah-rumah tempat kediamanmu dan pakaian-pakaianmu sehingga kamu menjadi seumpama tahi lalat di muka di antara manusia. Jadi kelihatan bersih gitu ya, ada satu titik kelihatan gitu, maksudnya gitu. Selanjutnya adalah dari tadi rohani, jasmani, tempat, kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian dipandang amat penting oleh agama Islam, mengingat pakaian melekat pada badan yang tentunya berkaitan dengan kebersihan badan. Kebayang kalau kita habis mandi pakai pakaian yang tadi kita pakai yang udah keringetan, kan jadi nggak enak ya, ya kan? Jadi begitu kita udah bersih, pakaian juga harus bersih. Karena umat Islam harus memilih kebersihan keindahan pakaian lebih pada waktu mengerjakan ibadah. Karena tadi Allah menyukai kebersihan, Allah menyukai juga keindahan. Jadi begitu kita menghadap kepada Allah untuk sholat, sudahlah bersih rohani, badan, tempat, bersih juga pakaiannya, wah maksimal. Ya, seperti di surat Al-Mudatsir ayat surat 4 ayat 1 sampai 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang berkemur, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jelas di sini kita disuruh bersih pakaiannya gitu. Karena begini Pak, tidak hanya dalam kegiatan beribadah, ketika kita memelihara kebersihan pakaian kita, apik pakaian kita pakai pakaian kita yang terbaik, walaupun nggak ngikutin zaman, akan terlihat seperti istilahnya lebih bagus gitu. Kalau misalnya pakaiannya bersih, bagus, itu ya lebih anggun, lebih enak dilihat gitu. Karena begitu orang melihat, dia merasa nih keren juga gitu, dia senang, kita dapat pahala. Ya, sebagai sabda Nabi dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah
itu indah dan menyukai keindahan. Jadi tidak hanya bersih, indah juga Pak. Ya, jadi supaya maksimal lagi selanjutnya, udahlah tadi ada rohani, jasmani, tempat, pakaian. Lalu yang kelima adalah kebersihan makanan. Apa yang kita makan itu akan mencirikan sifat kita kayak apa gitu. Jadi kan kalau misalnya umat Islam makannya kan yang jelas yang bagus-bagus ya. Ada sapi, ada kambing, ada ayam. Kita lihat kehidupan mereka ketika masih hidup, ya kan? Makannya juga yang bersih, ya kan? Kelakuannya juga kelakuan yang baik, ya kan? Begitu kita lihat. Nah, apa yang kita makan, seperti orang-orang luar bilang ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kita makan yang jorok-jorok, itu mau nggak mau kita juga ketularan sifat nggak baiknya, sifat joroknya, ya. Nah, di sini Islam juga menaruh perhatian kepada kebersihan makanan dan minuman karena kedua hal itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Ya. Seperti surat Al-Baqarah ayat 172. Al-Baqarah 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepadanya. Di sini kita diperintahkan untuk makanlah dari rezeki yang baik. Pertama adalah makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang kita pilihkan menurut kita terbaik. Mohon maaf kalau misalnya kita lagi jajan di luar, ya kita lihat juga kebersihan tempat yang jualannya. Kenapa? Karena agama Islam mengajarkan kita harus bersih. Jadi utamanya kalau misalnya tempatnya bersih, mudah-mudahan yang dijual juga bersih. Nah, saya bukannya apa-apa, hanya sedikit share aja. Dengan kita membuat sendiri makanan kita, umumnya kita tahu apa yang kita masak itu adalah bahan-bahan yang terbaik. Jadi bahan-bahan yang terbaik yang kita makan supaya apa? Supaya begitu masuk ke perut nggak jadi masalah di dalam perut. Jadi tetap sehat, ya. Kita tahu sekarang namanya sayur-sayuran semuanya pakai pestisida Pak ya. Nggak semua sih, kalau yang organik sih enggak. Nah, begitu sampai di rumah kita cuci, nggak hanya cuma dicuci aja, tapi cuci dikasih garam, ya kan, supaya hilang tuh ininya, ya kan. Kalau ada lagi dikasih, kalau nggak salah cuka apel, ya kan. Jadi bersih dari mulai sebelum diolah, ya kan. Lalu juga misalnya kita beli ayam gitu. Ayam kita bersihin, benar-benar kita cuci bersih dengan air yang mengalir sehingga kita mendapatkan ingredient atau bahan-bahan yang memang terbaik. Untuk apa? Untuk begitu kita makan buat kita, buat istri, buat anak-anak itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Itu yang pertama. Nah, kedua, makanan itu juga Pak, kalau misalnya kita sudah sajikan di dalam meja makan gitu, sendaknya ditutup. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ada cecek, ada apa di situ. Ya, jadi kalau ada bejana atau ada gelas yang udah terbuka semalaman, sendaknya tidak dipakai. Karena memang ada hadisnya saya lupa, tapi berbicara tentang apa yang udah terbuka semalaman. Gitu. Terus kita, ada gelas nih, main isi aja. Nah itu ada potensi gelas itu udah kotor. Makanya kalau bisa ya mau misalnya ditaruh tetap di meja, ditaruh aja, ditutup atasnya pakai tutup gelas. Kalau misalnya makanan ditutup pakai tudung saji, ya, atau gelasnya tengkurepin, atau piringnya ditengkurepin. Gitu. Itu lebih baik karena kita tadi ingin menjaga kualitas makanan yang kita makan. Yang selanjutnya, habis dari rohani, jasmani, tempat, pakaian, makanan, kebersihan lingkungan.
Kebersihan lingkungan ini berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Karena itu umat Islam harus memilih kebersihan lingkungan dan tidak boleh mengotorinya karena membahayakan terhadap orang lain. Jadi Nabi bersabda dari Abu Hurairah, takutlah akan dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu wahai Rasulullah? Bersabdalah Nabi, ialah buang hajat atau kotoran di jalan tempat lewat manusia atau di tempat manusia berteduh. Jadi hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Artinya apa? Banyak sekali sekarang penyakit-penyakit itu, saya pernah ngobrol sama dokter, penyakit yang disebabkan dari kebersihan lingkungan. Contohnya DBD, ya kan? DBD asalnya kan nyamuk tuh. Nah, begitu kita ada pada satu lingkungan yang kotor, ya gotnya nggak ngalir lah, ada air nyembeng segala macam, itu sebagai syaratnya penyakit itu ada gitu loh. Makanya dokter tersebut begitu saya tanya, ini adalah bukan hanya kesehatan Bapak yang dijaga, tapi kesehatan lingkungan juga Pak. Karena apa? Karena banyak penyakit-penyakit yang asalnya dari lingkungan. Lingkungannya kagak bersih, Bapak bersih, bisa ketularan. Apalagi Bapak kagak bersih, lingkungannya nggak bersih juga gitu. Jadi ini kayak penyakit demam berdarah itu disebutkan oleh si dokter itu adalah itu penyakit lingkungan Pak gitu. Bapak semua bertanggung jawab, tidak hanya diri sendiri tapi juga keluarga, tapi juga tetangga-tetangga gitu, untuk menjaga kebersihan. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, bahwasanya sampai kepada kesehatan lingkungan aja diurusin sama agama Islam, berarti kan udah bagus banget gitu loh. Kita tinggal ngikutin, nggak usah nyari-nyari lagi yang aneh-aneh. Kita tinggal ikutin, maka insya Allah jadi sehat gitu. Nah, di sini juga ada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Najah dari Ibnu Abbas, janganlah kamu melakukan kemudaratan terhadap dirimu dan orang lain. Jaga kebersihan lingkungan. Pertama, tidak buang sampah sembarangan. Kedua, ini yang agak susah. Kalau ada yang melakukan itu, kita bisa menegurnya gitu. Tentunya dengan cara yang terbaik, supaya apa yang kita tegurkan itu sampai. Kenapa? Karena kita kepingin apa? Semua ini mendapat pahala, semua ini bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, kita jaga kebersihan lingkungannya ya. Yang selanjutnya adalah dari kebersihan lingkungan adalah kebersihan dalam rumah tangga. Nah, ajaran kebersihan dalam Islam juga menyangkut kebersihan rumah tangga, baik tempat tinggal dan perangkat alat rumah tangga maupun soal hubungan anggota keluarga, khususnya hubungan suami istri. Untuk itu Allah berfirman, tempatkanlah di surat At-Tolak 65 ayat 6, tempatkanlah mereka istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi kebersihan dalam rumah tangga artinya di sini ditekankan bersihnya hubungan kita dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua atau mertua kalau misalnya itu ada di rumah. Jangan kita menelantarkan istri katakanlah di tempat tinggal yang tidak baik, ya kan? Terus kita bersikap juga tidak baik, ya kan? Nah, itu akan menyebabkan hidup kita nggak sehat secara hubungan kekeluargaan. Nah, jadi misalnya, mohon maaf, misalnya ada mertua di rumah kita, hati-hati Pak, karena di situ mertua itu adalah orang tua kita juga. Jadi ridhonya dia juga bisa disebut ridho orang tua terhadap anaknya. Jadi perlakukanlah mertua kita itu seperti kita memperlakukan orang tua kita. Sayangi dia, perhatikan dia sama. Kenapa? Karena keberkahan ketika kita bisa memperlakukan mertua kita itu dengan baik, apalagi masih ada orang tua di rumah kita lakukan dengan baik, berkah itu akan nyari kita Pak. Ya, keberkahan itu datang gitu loh dari kehidupan kita yang kita seperti menjadikan suatu kebiasaan bahwasanya kita berlaku adil, berlaku baik
dengan orang tua, begitu juga dengan pasangan. Berlaku adil Pak Agus ya. Jadi Pak Agus sudah nanti diceritakan sama Pak Agus sendiri ya. Tentang adil itu ya. Surat An-Nisa berapa Pak? 129 Pak ya. Oke. Nah yang terakhir adalah kebersihan harta Pak. Jadi dari tadi ada kebersihan rohani, jasmani, tempat, pakaian, makanan, lingkungan, rumah tangga. Terakhir kebersihan harta, ini yang paling penting. Kebersihan juga menyangkut kebersihan harta, karena dalam harta itu terdapat hak Allah dan hak orang lain. Cara membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat harta, zakat fitrah, infak, sedekah. Ya, di Quran tuh udah banyak juga berita tentang itu. Ini ada salah satunya ya. Jadi surat At-Taubah surat 9 ayat 103, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan zakat itu kamu membersihkannya dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sungguh doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya apa yang kita punya enggak semuanya punya kita. Ada haknya orang lain. Ketika kita coba-coba nggak mengeluarkan itu, bala bakal ngikutin, ya. Jadi itu kita dapat, itu yang saya bilang, itu dapat, keluarin, terima, kasih, terima, kasih, terima, kasih, aman kalau itu semua dikerjain. So harta yang bersih itu akan menjadikan kita hidupnya tuh nyaman. Contoh, harta yang bersih itu kan tidak hanya harta yang udah kita infakin, tapi gimana kita nyarinya. Waktu kita dapatnya bagaimana? Dari cara yang baik apa yang kagak baik? Apa yang rada-rada kurang baik, abu-abu. Nah, itu ngefek Pak. Kalau kita dapat dari harta dari cara yang enggak baik, terus kita beliin makanan, kita bawa itu ke rumah, kita kasih makan kita masih anak kita kasih makan istri kita, kayak apa ntar jadinya, ya kan? Makan menjadi dimakan terus dibawa darah ke mata, efeknya suka ngelihat yang aneh-aneh gitu kan. Terus makan jadi darah ngalir ke mulut, suka ngomongin yang aneh-aneh. Lari ke kuping, suka dengerin yang aneh-aneh. Lari ke kaki, suka jalan ke tempat yang aneh-aneh. Ya, Bapak tahu aneh-aneh di sini ya. Jadi ya itulah yang mengarahkan kita kepada hal yang tidak baik atau bermaksiat kepada Allah. Jadi kebersihan harta itu penting, tidak hanya waktu dapat kita keluarin ya, tapi bagaimana kita nyarinya. Oke. Nah, dengan demikian kebersihan dalam Islam itu tidak hanya bersih secara fisik, tapi secara rohani juga. Jadi tidak hanya juga kebersihan hati, ya kan, kebersihan badan, kebersihan pakaian, tempat, tapi juga kebersihan harta. Itulah pokok-pokok ajaran Islam berkaitan dengan kebersihan. Kesemuanya harus kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari iman. Kalau kita beriman, mana buktinya? Kita melakukan 8 kebersihan ini. Bagi bapak-bapak, saya rasa semua udah melakukan 8 ini. Istiqomah aja terus ya. Ya kan? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga kebersihan. Ya, terus udah gitu kita istiqomah dalam menjaga kebersihan tadi. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya, dapat rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita berusaha maksimal lahir batin sehingga kita sehat sejahtera dunia akhirat. Ya, saya tutup dengan At-Taubah ayat 105, Auzubillahi minasyaitonirrajim, dan katakanlah bekerjalah kamu semua maka Allah akan melihat hasil-hasil amalmu dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman pun akan melihat pekerjaanmu
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, maka akan diberitahukan kepadamu seberapa nilai apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan, hal ini adalah berkaitan dengan kebersihan. Allah Maha melihat, ya kan, dan Dia akan memberikan reward kita. Jadi di sini saya akan mengatakan teruslah melakukan kebersihan, teruslah melakukan semaksimal mungkin yang belum kita, dari 8 poin tadi yang belum kita maksimal ngerjakan, maksimal. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat sama Allah, supaya kita dicintai Allah. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kebersihan ini. Saya ngambil yang yang ringan-ringan aja. Kebersihan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, siap. Ini saya hanya menambahkan saja sebagai bahan pengetahuan berkaitan dari makanan. Jadi makanan itu kita juga harus bisa memilah. Baik. Makanan apa yang tidak boleh kita makan, makanan apa yang tidak boleh kita campur. Nah, ilmu lagi nih. Contohnya begini. Biasanya kita ini kan senang sekali dengan makan buah-buahan ya. Siap. Apalagi buah anggur, buah apel, itu kan senang kita. Tetapi itu ada satu sisi yang sangat berbahaya. Makan buah apel sama buah anggur. Karena apa? Antara biji anggur dengan biji apel, kalau bersatu itu dia akan jadi cyanida, menjadi racun. Menjadi cyanida. Nah, makanya kita harus hati-hati di situ. Jangan makan apel, makan anggur kan enak ya. Bijinya juga dimakan. Banyak makan anggur, udah gitu kita lihat apel lagi. Wah, yang ranum-ranum enak juga, kita makan lagi. Nah, masuklah dalam perut, bersatulah antara biji anggur dengan biji apel. Terjadilah cyanida, racun yang sangat berbahaya. Makanya kalau kita sudah makan anggur ya, kita nggak usah dimakan apel itu. Baik. Wah, itu ilmu bagus. Iya. Karena tercampurnya dia di dalam perut itu jadi cyanida, ada asam lambung. Lambung, biji apel, biji anggur ketemu cyanida. Itu yang harus kita perhatikan. Kedua, apabila kita makan durian, durian kan semua orang kan pernah jangan sekali-sekali minum kopi. Habis makan durian banyak minum kopi, ya sudah, dia itu akan bergabung di dalam kena asam lambung, jadi gas, memecahkan pembuluh darah otak, terutama dari batang otak yang hantam menuju. Jadi minum kopi, makan durian, dari racun apa yang di batang otak, sehingga berbahaya sekali. Tapi kalau makan terpisah, it's okay ya. Terus makan durian, ada jarak gitu, minum kopi. Pas ada jeda waktu, baik. Itu 1 jam. Iya. Jeda waktu 1 jam. Itu yang, ya itu tadi kembali berkaitan dengan makan. Iya. Harus kita bisa milah ya Pak. Sembarang makan. Benar. Atau jangan sembarang makan, apalagi kan bilang kalau buah anggur sama buah apel itu makanan surga kan? Iya betul. Ya kan terus. Iya. Nah udah kita yang di sini hantam, jatuhnya makanan itu yang berdampak kepada diri kita sendiri. Saya juga pernah dengar dari seorang ahli kesehatan yang menyebutkan bahwasanya makanan laut nggak boleh dicampur sama daging sapi Pak. Itu nanti ya, urusannya sama kolesterol dan segala macam lah kan gitu. Jadi kalau bisa makanan yang kayak sapi, ayam apa ya dimakan sendiri. Jangan dicampurin sama seafood. Ya, karena memang ada seafood itu kan ada beberapa orang yang alergi Pak ya. Nah itu juga bisa jadi kayak gitu tuh Pak. Bisa jadi kayak anggur sama apa. Tapi ya itu mesti kita lihat lagi ya. Informasi-informasi ini penting. Ketika kita dapat informasi kayak dari Pak Tatang ini, coba kita teliti lagi, kita cari lagi
supaya kita yakin apa yang kita kasih, kita makan tuh buat di rumah itu yang terbaik. Nah, ini termasuk kebersihan juga tuh Pak, ya kan, supaya nggak jadi masalah di perut kita gitu. Karena kita terus terang aja, beberapa waktu lalu ketika saya punya istri kena asam lambung Pak, juga anak saya sempat, kalau anak saya masuk UGD malah. Itu saya tanya ke beberapa orang, termasuk ke dokter juga, kok sekarang banyak sih orang anak muda gitu ya kena itu yang namanya GERD atau asam lambung gitu. Kenapa sih gitu? Itu tadi dia makannya jorok gitu. Joroknya gimana Pak? Ya dia makan sembarangan yang dimakan, sembarangan waktunya yang dimakan. Nah, ini bahaya Pak. Contoh, saya pernah baca kemarin ada orang Cina yang sakit perut bertahun-tahun, dia minumin obat mah gitu loh. Tapi begitu sampai satu saat dia sakit, benar-benar sakit, sehingga dibawa ke rumah sakit. Ternyata apa Pak? Ada batu Pak di bedunya dia. Ya, berapa banyaknya? 2000 batu ya. Jadi itu udah kayak apa sakitnya kan? Karena kemarin 2 tahun yang lalu ibu mertua saya pernah kena batu batu empedu itu, ya mesti dihancurin gitu, kalau nggak sakit terus di perutnya gitu. Terus ditanya, kok bisa kayak gini gitu lah, sampai ada batunya banyak. Ternyata dia tidak pernah sarapan Pak. Sarapan pagi itu penting ternyata. Bapak sekalian, itu jangan pernah ngerendahin yang namanya sarapan pagi itu ya. Padahal orang gua nggak bisa nih makan gede-gede atau makan banyak, ya kan, pagi-pagi. Nah kalau orang bule Pak, orang Barat sono, makan yang paling gede justru breakfastnya, betul ya Pak Gus ya? Breakfast, siangnya kurangin dikit, malam dia kagak makan. Atau misalnya makan ya sedikit lah. Nah kalau kita kan enggak. Misalnya kita pagi-pagi nggak makan, siang kita makan banyak, malam kita makan banyak lagi. So, Bapak tahu aja, ketika kita makan malam di atas jam 7 itu beberapa orang yang udah pernah ngobrol sama saya dan saya juga baca itu kan kita diolahnya itu kira-kira 3 jam. Jadi kalau kita makan jam 7, jam 10 baru kita boleh tidur. Kenapa? Ketika kita habis makan biasanya ngantuk, terus kita tidur, nah itu otot tuh nggak kerja Pak, otot usus tuh nggak kerja, peristaltik itu nggak kerja, berhenti deh. Nah kalau makanan udah masuk berhenti, busuk jadi gas. Nah makanya orang-orang yang sering makan malam terus tidur sebelum 3 jam itu biasanya bangun paginya begah rasanya. Nah itu Pak. Jadi kalau misalnya ada, saya rasa bapak-bapak semua udah pada paham dan udah pada melaksanain ya, aku makan sore aja gitu, itu lebih baik. Karena di dalam Islam pun Rasulullah makan terus dia ibadah, habis sholat isya dia langsung istirahat. Ya. Ya, mangga. Karena kalau masalah makanan itu kan Rasul mengatakan bahwa makanlah waktu kita lapar, Iya. dan berhentilah waktu sebelum kenyang. Betul. Iya. Iya, betul. Jadi masalah makan itu kenapa seperti itu? Waktunya, ya kan? Waktunya kita atur. Ya. Rasulullah juga mengajarkan habis sholat isya kagak ada lagi tuh kongko, nggak ada lagi tuh makan gitu. Tidur. Kenapa? Karena dia nyiapin buat bangun malam. Coba deh bapak-bapak makan kenyang dah, kita ada lagi keriaan gitu di kendurian tuh apa, kita makan kenyang des gitu, makan kenyang, bangun untuk tahajud itu susah Pak, karena kita kenyang, begak gitu. Nah itu satu. Kedua, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, lambung itu ada bagiannya, satu makanan, sepertiga air, ya, sepertiga udara.
Nah, berhubungan dengan yang tadi Bapak sebutkan, makan kalau kita istilahnya lagi lapar, berhenti sebelum kenyang, itu Pak. Supaya di lambung itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kenapa ada udara Pak? Karena yang namanya dibakar jadi kalori itu perlu udara Pak. Jadi kalau kita lagi habis makan, tiba-tiba ngantuk tuh, itu oksigennya kepake Pak. Buat ini. Makanya yang ngalir ke kepala kemungkinan ngurangin kali ya. Jadi agak aduh ngantuk nih. Ya, biasa tuh. Nah, kenapa orang zaman dulu tuh sehat-sehat Pak Tatang? Dia habis makan nyangkul lagi. Kagak ada tidur siang gitu. Tapi begitu dia udah selesai nyangkul, selesai udah nggak ada lagi, nggak ada makan lagi, nggak ada apa, pulang tidur gitu. Pulang istirahat gitu. Pak Tani dulu kan begitu kan di kampung-kampung. Ya kan, dia dari pagi itu dia pakai tenaganya, makan siang dia makan di saung, habis itu nggak tidur, nggak sholat, kerja lagi. Nah kebayang kan orang-orang kota habis makan duduk tempat AC, udah asik banget tuh Pak, ya kan, udah nyampur deh tuh. Nah hati-hati Pak, kalau kita udah habis makan udah mulai begitu tuh kedip udah mulai lambat, nah aktivitas jangan diikutin Pak, bener, karena itu bisa jadi GERD. GERD itu ternyata Pak, begitu saya tanya kemarin waktu anak saya masuk UGD itu, alhamdulillah dikasih obat lambung, akhirnya beres juga. Terus diminta untuk jaga jangan sampai perut kayak begini. Dia bilang prosentase orang sakit sekarang itu prosentasenya tinggi Pak untuk sakit yang perut itu Pak. Sakit yang orang bilang GERD, kalau ada yang bilang ya asam lambung ya itu. Nah dari beberapa orang yang saya temuin udah lama nggak ketemu gitu, ketemu set gini, wah gue sakit tuh asam lambung. Lagi ketemu lagi yang lain sakit asam lambung, wah dia cerita kakak saya juga kena, bapak saya juga. Nah gitu, kok banyak nih terakhir nih gitu loh orang yang kena asam lambung. Kenapa? Itu tadi nggak dia jaga apa makannya. Ya, nggak dia jaga makannya, nggak dia jaga waktu makannya, nggak dia jaga juga habis makan tuh jangan berhenti gitu, harusnya beraktivitas. Kira makanan yang dia sebagai makanan bergizi dan juga sebagai obat. betul. Coba aja baca di 6 Madu itu itu anak lebah ya. Bagus Pak, benar itu. Jadi kalau saya pernah dikasih tahu sama orang-orang yang praktisi herbal, dia bilang Pak Anto coba untuk jaga kesehatan kolesterolnya supaya bagus, pagi-pagi perut kosong minum minyak zaitun 2 sendok misalnya tulis, tergantung kalau kolesterol kita lagi tinggi ya berapa sendok lagi. Terus jangan lupa minum madu. Ya, madu itu begitu habis kita minum madu, kita sholat, kita apa itu udah ada Pak tenaga gitu loh. Kalau orang kosong tiba-tiba komat atau ajan kita berangkat ke masjid, biasanya kalau pas lagi malamnya lapar gitu ya, lapar ngikut sampai pagi tuh Pak. Ya kan lagi sholat tuh lapar banget, kapan lontong nih kan gitu ya. Nah itu minum madu, dan kalau nggak salah Pak, madu itu nggak boleh dikasih air panas ya. Iya, rusak. Ya. Jadi kalau air hangat aja boleh Pak Chandra, air hangat aja boleh, suam-suam kuku. Buat itu. Lagi. Tadi udah madu memang bagus sekali ya untuk kalau bawa madu di rumah tuh bagus. Iya. Iya. Yang kedua kan ini, apalagi seumur kita ini, kita harus perbanyak makan sayur. Sayur, baik. Karena apa? Pengalaman itu pernah terjadi pada saya. Dulu saya ya sering sekali, jarang sekali makan sayur. Nah kita tadi seperti Pak bilang, oh ini GERD nih, oh ini. Pas dicek bukan GERD, apa? Kanker usus. Masya Allah. Subhanallah. Kanker usus stadium 4. Udah langsung tinggi Pak. Iya, tinggi. Itu
karakteristik tidak makan sayur. Tidak makan sayur. Jadi sayur itu kan serat yang akan membawa kotoran-kotoran untuk dibuang. Betul. Tidak pernah kalau dulu kita sering makan steak, makan mie, macam-macam, itu tidak ada serat yang untuk membawa itu. Tapi kalau kita makan sayur, itu akan serat itu akan membawa untuk di pembuangan. Saya kena stadium pertama. Saya dipotong usus saya itu 1,5 meter. Maaf ya, betul. 1,5 meter. 1,5 meter. Itu karena dari makanan. Makanya kita usia seperti ini, ya kita sering-sering lah makan sayur. Nah sayur juga itu akan menghilangkan sakit GERD tadi itu. Iya. Ya, sakit GERD itu tidak sedikit. Karena asam lambung nanti juga misalnya dia banyak mengeluarkan asam lambung, dia itu akan terbawa. Ya. Begitu. Jadi ya saya sarankan ya kita ini yang sudah sepuh ini, kalau kan ada yang tidak senang dengan sayur. Wah itu Pak, mohon maaf ya Pak, kalau orang yang enggak suka makan sayur biasanya ke belakangnya susah Pak. Makanya itu. BAB-nya susah gitu. Makanya itu makanya kita bawa saya hanya mengingatkan saja dengan hal itu terjadi kepada bapak sekalian. Tapi alhamdulillah Allah sudah tadi 4, Allah belum masih bisa memberikan umur yang insya Allah barokah. Amin. Ya. Masih dikasih kesempatan Pak. Kesempatan untuk hidup yang 2 kali. Hebat ya. Itu Baik. tahun 2004. Masya Allah. 2004. Alhamdulillah selama dipotong, selama sakit saya tidak merasakan sakit. Masya Allah. Puji sama sering jujur sama baca salawat Nabi. Bukan main. Saya sampai di kemo 1 tahun. Di kemo 1 tahun. Ya alhamdulillah. Ya karena Allah mungkin masih belum waktunya saya untuk menghadap beliau. Ketemu dulu dengan Pak Ato, sama Pak Agus, Pak Chandra dan lain-lain. Alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi 1,5 meter lah. Usus itu panjang Pak ya, usus itu ya. Kalau usus itu Berapa Pak? Berapa meter? 7 kali tinggi badan. 7 kali tinggi badan, panjang usus. Amazing. Betul. Masya Allah. Ciptaan Allah ya. 7 kali tinggi badan. Kita nggak usah jauh lah. Kita mau ayam usus ayam berapa tuh? Iya. Iya kan? Ayamnya segitu ya, ususnya panjang banget ya. Oh iya Masya Allah. Jadi Benar juga. potong jadikan cancer saya itu 70 cm, tapi ditambah 40 cm ke kiri, 40 cm ke kanan. Oh biar aman gitu ya. Aman karena tidak ada itu. Oke. Itu dipotong dijadikan satu lagi di sambung lah. Nggak pakai selang, cuma. Masya Allah. Dia. Coba ya. Pengalaman saya. Alhamdulillah kita dapat pencerahan nih ya. Sayur Pak. Ya, kan? Sayur. Apalagi Orang Sunda biasanya senang sayur. Oh, Anda kan dilalap Pak. Betul. apalagi kalau makan itu Pak, sayur mereka kembali. Hah? Sayur mereka kembali. Mereka kembali apa tuh? Iya. Ada Pak, Bapak. Mungkin orang sudah tahu tuh, sayur mereka kembali. Sayur mereka kembali. Mereka kembali. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Genjer Pak. Genjer. Iya genjer. Jadi makan hijau, keluar hijau. Oh gitu. Mereka kembali. Hijau. Itu saking kerasnya kali Pak ya, Pak ya. Ya, genjer kan nggak bisa dicerna terus. Dia nggak bisa dipakai apa sama ASN itu nggak bisa Pak. Nggak kuat. Tapi dia serat klorofilnya stabil. Klorofilnya ambil tapi seratnya tidak Iya, diambil. itulah ya. Jadi zat-zat yang baiknya itu meninggal ya, zat yang tinggal ampasnya aja keluar, masya Allah. Mereka kembali, benar. Kalau orang sudah bilang itu sayur mereka kembali. Genjer Pak, genjer Pak. Ya dimakan genjer keluar genjer gitu ya. Nggak berubah deh istiqomah. Gimana Pak Bambang? Tadi kan kita udah bicara makanan nih. Iya. Sekarang topik tadi utamanya kebersihan.
Ini pengalaman saya. Baik. Untuk kebersihan itu pengalaman saya kalau orang Jepang itu sangat menjaga kebersihan. Wah, itu kita bisa belajar dari mereka. Saya mendapatkan salah satu contohnya karena bukan beberapa bukan satu orangnya, beberapa orang. Mereka itu banyak yang merokok berat juga. Dan mereka buang puntung rokok atau arbu rokok ya, rokok pun yang boleh bilang kalau kita tahu itu kan gak kelihatan. Tapi dia tuh bawa itu, jadi semacam kayak zaman dulu tuh mungkin kayak tabung film Asa 100 gitu kan. Tapi khusus gitu dari logam. Jadi kalau sini. Jadi mereka tuh kalau merokok keluar ruangan AC, ya dia itu asbaknya ini. Begitu dia itu debu dibuka gitu kan. Semua. Masya Allah. Langsung untungnya contoh orang Jepang. Dulu juga mungkin waktu saya masih muda lah, kita masih muda. Iya, masih kok, masih muda. Ternyata saya sering lihat dulu kan kalau mobil-mobil CD perusahaan Jepang kelihatan. Mobilnya selalu dilapisi kain putih ya, coknya dilapisi. Kalau sekarang sih saya lihat sudah termasuk jarang kan, atau mungkin karena saya jarang lihat di kota mungkin. Itu salah satu contoh kebersihan, termasuk di mereka jaga kebersihan bukan hanya di negaranya ya. Karena kalau dia berkunjung ke sini pun di tempat di Indonesia gitu atau di kantor saya dulu, ya dia jaga tetap itu kebersihan. Dan itu bukan ini, saya contohkan juga, saya ambil contohnya sampai kalau saya nih dan saya terapkan di rumah, bantu di mobil atau apa, bungkus apa sedikit pun, kalau nggak ada tempat sampah, Kantongin. kita kantongin. Iya. Baru kita buang. Betul. Masalahnya yang saya sangat prihatin saat ini dan masih berlangsung adalah banyak tempat-tempat yang katakanlah di pojokan atau pinggiran itu pengendara motor, sepeda motor khususnya. Dia jalan, dia bawa kantong sampah dari rumahnya, dilempar tuh. Paling gampang contoh tuh kalau di Ciputat ya. Oh iya, betul. Di tengah jalan Pak, di trotoarnya. Kalau di tempat pengumpulan sampah sih mungkin masih itu ya. Betul. Belum lagi yang di misalnya ada tanah kosong atau apa, itu biasanya dilempar aja tuh. Kita bisa lihat kan banyak. Itu yang sangat saya prihatin kalau Betul. Jadi betul. Kita sama-sama tahu bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabatnya, semua ya, tabi'in itu kan kelihatan Pak ya, buang sampah nggak boleh sembarangan. Kenapa justru orang-orang Barat yang kagak tersentuh, belum tersentuh sama Islam, dia melakukan itu gitu. Dan dia istiqomah. Itu yang mestinya kita. Mohon maaf ya, saya pernah dulu dengar ceramahnya siapa ya? Agim apa tuh? Dia bilang kalau mau cari WC, nanya nih masuk masjid nih, cari WC. Coba endus aja. Kalau itu bau besing, itu berarti WC di situ gitu. Wah, stigma yang tidak baik buat masjid kan. Makanya kita di sini nggak ada cerita. Anda kalau mau cari toilet di masjid ini nggak bisa diendus. Kenapa? Karena toiletnya bersih gitu, wangi gitu, bersih, wangi. Nah itu makanya kan program di sini juga ada Pak, yang kita tuh mungkin nanti suatu waktu kita akan kerja bakti bersihin. Karena gini Pak, terus terang aja, beberapa tempat yang saya kunjungi kalau lagi keluar kota gitu ya, begitu saya masuk toiletnya, ngeliat toiletnya nggak bersih, aduh, rasanya gimana gitu. Begitu juga di rumah Pak. Mohon maaf nih, ada rumah yang nggak punya tempat cuci sendiri, tempat cuci piring sendiri, sama toilet. Dia nyuci di kamar mandi semua. Wah itu nggak bagus tuh. Ya, artinya kalau maupun begitu, karena nggak ketersediaan tempat ya selesai beresin, selesai cuci, beresin. Kenapa? Kalau saya berkunjung ke satu rumah,
Begitu saya lihat kamar mandinya begitu, wah berarti bisa ketahuan nih, ini orang jorok apa enggak nih, sehat apa enggak nih. Itu kelihatan Pak. Seharusnya umat muslim, umat Islam, muslim yang benar-benar ngikutin ajarannya, itu yang kayak gitu-gitu Pak, itu diterapin Pak. Merokok, pakai tabung gitu, tutup. Kenapa? Itu tadi begitu saya ngobrol sama dokter, itu penyakit lingkungan Pak, gitu, yang bahaya tuh. Kitanya bersih, orang lain enggak, gitu. Jadi akhirnya jadi penyakit yang mau jadi wabah tuh, jadi apa itu karena penyakit lingkungan gitu. Kitanya sendiri yang nggak bisa jaga kebersihan lingkungan gitu. Ya, saya kira udah segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas diskusi kita. Untuk itu kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa